Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kali ini sudah memasuki segmen Bincang Keluarga dengan tema investasi dalam Islam. Tentunya kali ini sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan dan beserta narasumber Ibu Madam Ani. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk di segmen Ngobrol Syariah. Sudah bersama saya Dr. Ibu Murniati. Assalamualaikum Dokter. Madam Ani ya. Kita panggil Madam Ani aja ya, Madam. Madam Ani. Sehat Madam ya. Madam, kita Alhamdulillah. langsung ke pembicaraan inti aja Madam, bahwa apa sih hukum investasi dalam Islam itu sendiri Madam? Ya Alhamdulillah, hukum investasi ini tidak ada larangannya. Jadi sepanjang tidak ada larangannya dibolehkan, mubah hukumnya. Mubah hukumnya ya. Lalu kemudian ini kan sedang marak ya, kripto, kemudian juga investasi-investasi yang itu berdasarkan digital ya. Ini seperti apa hukum secara syariat Islamnya sendiri Madam? Ya, dari sisi kripto maupun investasi digital sebenarnya diperbolehkan. Hanya saja ketika investasi ini bersinggungan dengan spekulasi, goror, maisir, riba, ini adalah 3 prinsip utama yang sangat-sangat dilarang kalau dia masuk di dalam elemen-elemen investasi tersebut. Jadi kita harus periksa dulu, yang kita mau investasi itu kita harus kenal dulu, ini kripto seperti apa, ini jenisnya apa, bagaimana cara menentukan harganya, bagaimana bertransaksi. Kalau ada 3 elemen itu, paling tidak minimal 3 elemen itu coret, nggak Baik. boleh. Ini menarik Madam, berkaitan dengan investasi dan berkaitan juga dengan apa yang menjadi tema besar kita, yaitu pornografi, maraknya pornografi yang sudah menjadi suatu keprihatinan di negara kita. Nah, ketika, ini ada pertanyaan menarik, ketika kita berinvestasi secara syariat yang itu menggunakan hukum bank Islam, tapi itu investasinya investasi yang pornografi. Ini bagaimana nih Madam? Ya, Alhamdulillah kalau kita berinvestasi secara syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah kita, baik itu perbankan, baik itu di asuransi, baik itu di investasi pasar modal, itu semuanya kalau disebut dengan syariah, mereka harus patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Misalnya di pasar modal syariah, itu ada ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa nomor 40 tahun 2003 misalnya, yang memastikan semua yang melebur di pasar modal, yang sahamnya diperjualbelikan, tidak boleh berkenaan dengan beberapa hal, termasuk tadi, karena topik kita pornografi, termasuk hal-hal yang mudorot, yang mengandung kerusakan moral, maupun kemudian ada yang juga investasi yang ribawi, itu juga ditolak. Kemudian yang investasi yang berkenaan dengan senjata, alkohol, barang-barang yang haram dan yang lainnya, itu juga ditolak. Nah, maka dari itu kalau kita bicara investasi syariah sangat-sangat aman, karena sudah ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi bagi masyarakat, sepanjang dia, pastinya kita harus cek dulu legalitasnya ya. Karena banyak yang ngomongin ini syariah tapi ternyata tidak legal. Ini juga harus tidak boleh. Jadi kita cek bagaimana cara ngeceknya. Ada di OJK sudah menyiapkan hotline-nya 157 atau 081 157 157 157. Jadi masyarakat nggak boleh lagi ketipu, nggak boleh lagi kecelek gitu ya. Jadi harus tahu yang mana yang syariah, yang mana enggak. Yang mana ada pornografinya, yang mana enggak. Nah, pornografi ini la haula wala quwata illa billah. Memang 114 miliar tahun kemarin didapati oleh PPTAK itu termasuk investasi jual beli perdagangan yang berkenaan pornografi. Jadi besar nilainya. Karena masyarakat mungkin tidak tahu dan menggunakan model-model pembayaran yang juga tidak mendeteksi kalau ini tidak sesuai syariah gitu. Nah, kalau lembaga keuangan syariah langsung terdeteksi. Kalau kita pakai debit card atau credit card, nanti langsung kelihatan dia, oh ini enggak syariah, jadi ditolak gitu. Termasuk juga dengan orang yang dia bertransaksi menggunakan bank syariah, kemudian juga dia berinvestasi yang itu investasinya Islami begitu ya. Namun di luar itu, di luar kontrol, hasil daripada investasi yang Islami itu malah digunakan, disalahgunakan untuk membeli kuota untuk mengakses situs-situs porno. Ini seperti apa nih melihat ini Madam? Ya, jadi memang kita kan kenalnya dengan halalan thayyiban.
ya, karena perintahnya jelas di surah Al-Baqarah itu diperintahkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi memang kalau kita diperintahkan seluruh umat manusia nih, bahkan bukan hanya muslim, itu diperintahkan untuk memakan, termasuk juga konsumsi, termasuk juga belanja, termasuk juga yang ditonton. Tidak boleh yang halal, yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah, termasuk juga nonton pornografi, termasuk juga dilarang. Jadi jangan sampai kita udah dapat yang halal dari investasi, dari kerja yang baik, tapi ternyata belanjanya, konsumsinya justru dilarang oleh Allah. Gitu. Baik, ketika kita sudah berinvestasi secara islami, namun di dalam lalu lintas transaksi keuangannya itu, kita tidak mengetahui ternyata di dalamnya itu ada yang tidak halal, ada yang di luar syari. Ini seperti apa di luar kontrol itu, Madam? Memang ini akan terjadi karena apa? Pintu-pintu riba itu akan ada di mana-mana. Karena maka dari itu godaan riba ini, godaan yang hal-hal yang spekulatif, yang judi segala macam tuh ada semua tuh di sekeliling kita. Dan kalau itu ternyata mampir ke kantong kita, ke rekening kita, maka ada namanya istilahnya cleansing. Di cleansing, dibuang bulat-bulat. Bukan dizakatin jadi dia bersih ya. Kalau memang ketahuan dia termasuk ada unsur ribanya, gorornya, maisirnya, judinya, ya nggak jelas, ada apalagi ada unsur haramnya, udah masuk ke rekening kita, ambil bulat-bulat, keluarkan, jangan dibuang ke tengah jalan ya, kasih ke lembaga yang tahu bagaimana mengelolanya, termasuk lembaga zakat. Baik, kita beralih ke membicarakan mengenai investasi dana zakat. Ini hukumnya seperti apa, Madam Ani? Dana zakat yang diinvestasikan maksudnya. Betul. Ya ini memang khilafiyah ya. Jadi ada dana zakat itu memang kalau kita lihat kebutuhan di sekitar kita itu memang termasuk yang emergency atau memang mereka mustahik yang memang memerlukan pertolongan pertama, maka dana zakat ini harus disalurkan langsung. Tapi ada istilahnya zakat produktif. Nah ini juga sebagian ulama memperbolehkan bahwa zakat ini boleh dijadikan modal untuk orang yang berhak menerima zakat juga. Jadi modal ini nanti dikelola dulu supaya tidak langsung habis. Nah ini juga ada pendapat yang memperbolehkan. Jadi tergantung dari keadaan lingkungannya, apakah mereka kalau perlu makan, masa kita harus juru dia berbisnis, kan dia perlu makan. Jadi suruh makan dulu gitu, habiskan dulu dana zakatnya. Kan banyak toh dana lainnya, infak, sedekah itu bisa diproduktifkan. Meskipun keuntungan itu lebih besar bagi si mustahik ini bagaimana hukumnya nih, Madam? Ya, jadi kita lihat ketika kita menimbang banyak manfaatnya, ini bisa jadi nanti manfaat ini dipertimbangkan bahwa ini ternyata mustahiknya lebih memerlukan supaya sustainability. Nah sekarang kan kita banyak bicara soal sustainable finance, bagaimana berkelanjutan biar nggak habis, biar langsung dia produktif, dia bisa berdiri dan bahkan bisa menjadi muzaki di hari-hari kebesoknya. Baik, sementara untuk investasi syariah ini sangat luas sekali kita bicarakan ya, Madam Ani. Nah, ketika kita berinvestasi secara syariah, namun ada saja di dalamnya itu ada unsur-unsur yang tidak syar'i. Apakah itu betul-betul akan membatasi apa yang kita sudah investasikan, ataukah kita sangat berhati-hati sehingga kita justru itu membuat maju mundur untuk segera berinvestasi syariah? Itu bagaimana, Madam Ani? Sebenarnya kita sudah sangat bervariasi produk-produk dan jasa keuangan syariah kita. Jadi kalau kita takut ini riba enggak, ini enggak, kok ini kayaknya enggak syariah banget ya, betul, gitu kan. Betul. Nah, kita harus percaya dulu sama ulama-ulama kita di Indonesia. Mereka rutin duduk bersama, bermusyawarah, menentukan ini produknya syariah apa enggak, memberitahukan kepada publik. Mereka tergabung di dalam namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah ada fatwanya, sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya di lembaga tersebut,
insya Allah ini terjamin karena pemerintah juga mengawasi. Jadi mereka tidak semerta-merta ya membuat operasional perbankan ataupun pasar modal syariah maupun apapun, tapi harus ada badan pengawasannya. Jadi jangan khawatir, justru ini sangat kurang sekali. Kita literasinya kurang, inklusinya juga kurang, masih 9%-an literasi kita terhadap keuangan syariah dan inklusi kita baru sekitar 12%-an. Dan ini harapannya bisa lebih banyak lagi melalui acara kita hari ini. Menarik supaya jangan khawatir masyarakat muslim atau masyarakat siapa aja, nggak harus muslim dong, siapa aja boleh berinvestasi syariah. Baik, terima kasih Madam Ani. Masya Allah tidak terasa waktu kita sudah habis dan kita akhiri untuk ngobrol syariah nanti. Dan insya Allah di Sabtu-Sabtu depan kita akan masuk di segmen-segmen yang lebih menarik lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum.